Renungan Pagi Maranatha oleh Ellen G. White, 2 Februari 2026. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terpujilah Yesus, anak Allah yang maha tinggi, yang adalah pokok anggur yang benar bagi kami. Pada pagi hari ini kami bersyukur boleh bangun dan berbakti, dan sebagaimana membaca dan mendengarkan nasihat firman-Mu, kiranya ini menjadi pertobatan bagi kami semua, agar memiliki meterai Allah yang hidup, yaitu karakter Bapa dan Anak dalam kehidupan kami. Sebab itulah yang melayakkan kami untuk melalui masa kepicikan nanti. Beserta kami sepanjang perbaktian ini kehendak-Mu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama Anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan hari ini akan dibacakan oleh Saudara Jansen Siregar. Kepada Saudara Jansen, kami persilahkan. Selamat pagi. Renungan pagi kita tanggal 2 Februari tahun 2026 berjudul Standar yang Tinggi. Ayat intinya terdapat di dalam Imamat 20 ayat 26. Bunyinya demikian. Kuduslah kamu bagiku, sebab aku ini Tuhan, kudus, dan aku telah memisahkan kamu dari bangsa-bangsa lain supaya kamu menjadi milikku. Saya juga melihat bahwa banyak orang tidak menyadari bagaimana mereka harus hidup, agar dapat hidup di hadapan Tuhan tanpa seorang imam besar bait suci melalui masa kesusahan. Mereka yang menerima meterai Allah yang hidup dan dilindungi dalam masa kesusahan harus sepenuhnya mencerminkan gambar Yesus. Saya melihat banyak yang mengabaikan persiapan yang begitu penting dan hanya menantikan tempat peristirahatan dan masa hujan akhir untuk mempersiapkan mereka berdiri pada hari Tuhan dan hidup di hadapannya. Oh, betapa banyak yang saya lihat berada dalam masa kesusahan tanpa perlindungan. Mereka telah mengabaikan persiapan yang diperlukan. Oleh sebab itu, mereka tidak dapat menerima peristirahatan yang mutlak dibutuhkan untuk hidup di hadapan Allah yang kudus. Mereka yang gagal menyucikan jiwa mereka dengan menaati seluruh kebenaran akan menghadapi masa turunnya malapetaka dan baru menyadari bahwa mereka seharusnya dipahat dan dipersiapkan untuk bangunan itu. Tetapi pada saat itu tidak ada lagi pengantara yang membela perkara mereka di hadapan Bapa. Sebelum masa itu, pernyataan yang sangat hikmat telah disampaikan. Barang siapa yang berbuat jahat, biarlah ia terus berbuat jahat. Barang siapa yang cemar, biarlah ia terus cemar. Barang siapa yang benar, biarlah ia terus berbuat kebenaran. Barang siapa yang kudus, biarlah ia terus menguduskan dirinya. Wahyu 22 ayat 11. Saya melihat bahwa tidak seorang pun dapat mengambil bagian dalam peristirahatan kecuali mereka memperoleh kemenangan atas setiap kelemahan, atas kesombongan, keegoisan, cinta dunia, dan atas setiap kata serta tindakan yang salah. Karena itu, kita harus semakin mendekat kepada Tuhan dan sungguh-sungguh mencari persiapan yang diperlukan agar kita mampu berdiri dalam pertempuran pada hari Tuhan. Hendaklah semua orang ingat bahwa Allah itu kudus dan tidak seorang pun selain makhluk yang kudus dapat tinggal di hadiratnya. Hari ini kita harus berjaga-jaga supaya tidak bersalah dalam perkataan maupun perbuatan. Hari ini kita harus mencari Allah dan bertekad untuk tidak merasa puas tanpa kehadirannya. Kita harus berjaga, bekerja, dan berdoa seolah-olah ini adalah hari terakhir yang diberikan kepada kita.
betapa hidup kita akan menjadi sungguh-sungguh, betapa eratnya kita akan mengikuti Yesus dalam setiap perkataan dan perbuatan kita. Demikianlah bacaan renungan pagi kita pada hari ini. Terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati semua. Terima kasih atas penata layanan Saudara Yansen. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi saudaraku dalam Tuhan. Standar tinggi yang dimaksudkan adalah sebagaimana yang dinyatakan renungan pagi hari ini dalam Maranatha halaman 41 paragraf 2. Mereka yang menerima meterai Allah yang hidup dan dilindungi dalam masa kesusahan harus sepenuhnya mencerminkan gambar Yesus. Inilah standar yang tinggi tersebut, yaitu menerima meterai Allah yang hidup dan sepenuhnya mencerminkan gambar Yesus. Apakah meterai Allah yang hidup itu? Wahyu 14 ayat 1 berkata, "Dan aku melihat sesungguhnya anak domba berdiri di bukit Sion, dan bersama-sama dengan dia 144.000 orang, dan di dahi mereka tertulis namanya dan nama Bapanya." Inilah meterai Allah yang hidup, hanya 2 nama yang tertulis pada dahi yang 144.000 orang tersebut. Tidak ada nama Trinitas. Lalu, bagaimana hubungannya meterai Allah yang hidup, yaitu nama Bapa dan anaknya dengan gambar Yesus? Yang kita perlu ketahui adalah apakah yang dimaksud dengan gambar Yesus? Apakah lukisan? Tentu bukan. Suratnya nomor 52, tahun 1894, paragraf 9 menyatakan, kita hanya dapat mencerminkan rupa Kristus dalam karakter kita, dan perkataan serta tingkah laku kita menghasilkan dalam diri orang lain kasih yang mendalam, abadi dan terus bertambah kepada Yesus, dan kita menyatakan dalam perkataan dan tingkah laku bahwa kita telah dibentuk sesuai dengan gambar Yesus Kristus. Gambar Yesus itu adalah karakter Yesus. Jadi, untuk memiliki karakter Kristus sama dengan memiliki gambar Yesus. Lalu, bagaimana hubungan karakter dengan nama Bapa? Science of the Times tanggal 27 Juni tahun 1895 paragraf 6 berkata, Yesus berkata, "Aku telah memberitahukan namamu kepada mereka, dan aku akan memberitahukannya." Ia, yaitu Yesus, telah menyatakan karakter Bapa kepada dunia. Nama itu adalah karakter. Yesus memberitahukan nama Bapa bukan dengan cara penyebutannya, tetapi dengan menghidupkan karakter Bapanya. Dan karakter anak Allah sama dengan karakter Bapanya. Ingat kutipan berikut ini yang disampaikan kemarin dalam manuskrip 58 tahun 1900 paragraf 33. Anak Allah tidak dapat dipisahkan dari Bapanya. Hukum Allah adalah ekspresi karakter Bapa dan anak. Jadi jelas, meterai Allah yang hidup itu adalah nama Bapa dan anaknya, dan itulah karakter Bapa dan anaknya. Dan bila kita memiliki karakter anak, maka kita memiliki gambar Yesus. Inilah standar tinggi yang harus kita miliki agar kita dapat melewati masa kepicikan Yakub, yaitu masa di mana kita tidak memiliki imam besar lagi di Ka'bah sorgawi, sebab pintu kasihan sudah ditutup. Seluruh perkara manusia telah diputuskan hasilnya, entah hidup atau mati. Sekarang pertanyaannya adalah, bagaimana caranya untuk memiliki karakter Yesus tersebut, yang adalah gambar Yesus? Testimonies for the Church, volume 5, halaman 327, paragraf 1, berkata, seluruh keluarga, orang tua dan anak-anak berada di bawah hukuman ilahi, dan tidak seorang pun dari mereka dapat berharap untuk memasuki tempat tinggal kedamaian yang penuh kebahagiaan, kecuali mereka mau menjalankan tugas-tugas mereka yang telah lama diabaikan dan dalam Roh Kristus membangun karakter yang dapat disetujui Allah. Kita perlu Roh Kristus untuk dapat memiliki karakter Kristus, yaitu karakter yang disetujui oleh Allah. Itulah standar tinggi yang wajib kita miliki. Review and Herald tanggal 1 Juli tahun 1884 paragraf 14 berkata, standar tinggi kemurnian dan kemuliaan karakter ditetapkan bagi orang Kristen, dan ia, yaitu orang Kristen, hanya dapat mencapai keunggulan ini atau standar tinggi ini melalui pertolongan Kristus. Inilah sebabnya Yesus mencurahkan Roh-Nya
agar standar tinggi tersebut dapat menjadi bagian kita. Dan saat masa kepicikan tiba, kita dapat melalui meskipun peranan pengantara sudah tidak ada lagi. Karenanya renungan pagi hari ini berkata dalam Maranatha, halaman 41 paragraf 5. Hari ini kita harus berjaga-jaga supaya tidak bersalah dalam perkataan maupun perbuatan. Hari ini kita harus mencari Allah dan bertekad untuk tidak merasa puas tanpa kehadirannya. Kita harus berjaga, bekerja, dan berdoa seolah-olah ini adalah hari terakhir yang diberikan kepada kita. Betapa hidup kita akan menjadi sungguh-sungguh, betapa eratnya kita akan mengikuti Yesus dalam setiap perkataan dan perbuatan kita. Saat dikatakan perkataan dan perbuatan, maka hal itu berhubungan dengan karakter kita. Sebab kita berkata-kata dan berbuat selaras dengan karakter kita. Bila kita memiliki karakter Kristus, maka perkataan dan perbuatan Kristus menjadi kehidupan kita. Inilah persiapan yang kita perlukan agar memiliki standar tinggi yang mempersiapkan kita untuk mewarisi kerajaan sorga, yaitu memiliki karakter Kristus yang dibentuk dalam hidup kita oleh kehadiran Roh-Nya Yesus. Tuhan memberkati, saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terima kasih atas nasihat yang indah dan menguatkan pada pagi hari ini, bahwa kami harus memiliki standar tinggi, yaitu menerima meterai Allah yang hidup, yang adalah karakter Kristus, gambar Yesus dalam hidup kami, menggantikan karakter kami yang penuh noda, agar kami nantinya layak boleh melewati masa kepicikan Yakub, meski Yesus tidak lagi menjadi pengantara kami. Karenanya tolong kami ya Bapa, karuniakanlah roh anak-Mu dalam hidup ini, sebab hanya dengan memiliki rohnya Kristus, maka karakter Kristus dapat dibangun dalam hidup kami, hari demi hari, bertumbuh setiap hari, hingga pada akhirnya, saat Yesus datang kedua kali, kami didapati serupa dengan Dia, dan layak mewarisi kerajaan sorga. Beserta kami sepanjang hari ini kehendak-Mu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama Anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.